Shalom, perkenalkan nama saya Netri Lorea Sanae dengan NIM 102-2021-0018. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang agresi atau pengaruh lingkungan genetik dan jenis kelamin terhadap perilaku agresi anak. Agresi merupakan perilaku serius yang tidak seharusnya dan menimbulkan konsekuensi yang serius baik untuk siswa maupun untuk orang lain yang ada di lingkungannya. Salah satu bentuk emosi anak adalah marah yang diekspresikan melalui agresi. Hal tersebut merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh anak sebagai hasil dari kemarahan atau frustasi. Yang berikut jenis-jenis perilaku agresi pada anak. Secara umum, Myers dalam Sarwono 2002 membagi agresi sebagai berikut. Yang pertama, agresi rasa benci atau agresi emosi. Yang kedua, agresi instrumental. Yang berikut Berkowitz tahun 1995 membedakan agresi menurut sasarannya ke dalam dua jenis, yaitu agresi instrumental, agresi impulsif. Yang ketiga, Bush dan Perry tahun 1992 berpendapat bahwa ada 4 bentuk pola agresi yang dilakukan oleh individu, yaitu agresi fisik, agresi verbal, agresi benci, agresi instrumental. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi. Menurut Davidoff dalam Mutadin tahun 2002, perilaku agresi remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, aspek-aspek perilaku agresif. Menurut Bush dan Perry 1992 mengemukakan bahwa ada 3 aspek untuk mengukur kecenderungan perilaku agresif, diantaranya yang pertama, agresi fisik dan verbal. Yang kedua, kemarahan. Yang ketiga, permusuhan. Yang berikut teori-teori agresi. Ada beberapa pendapat para ahli tentang teori agresi. Yang pertama itu Baron, yang kedua Freud, yang ketiga Sears, Friedman dan Peplau, yang keempat Bush. Yang berikut teori-teori self-esteem atau harga diri. Adapun pendapat mengenai teori esteem dari berbagai para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori Baron, Byrne dan Brancombe. Yang kedua, teori Guindon. Yang ketiga, teori Lerner dan Spiner. Yang keempat, teori Moore. Yang kelima, teori Rosenberg. Yang berikut self-esteem atau perkembangan stabilitas, konsekuensi, dan self-esteem. Self-esteem adalah suatu penilaian subjektif yang dibuat individu sebagai hasil evaluasi mengenai dirinya yang tercermin dalam sikap positif atau negatif dengan mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju yang berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal diri. Menurut Gufron dan Risnawati tahun 2010, harga diri atau self-esteem dalam perkembangan terbentuk dari hasil interaksi individu dengan lingkungan dan atas sejumlah pengharapan, penerimaan, dan pengertian orang lain terhadap dirinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem antara lain yaitu jenis kelamin, inteligensi, kondisi fisik, lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Sekian dan terima kasih. Salam.